Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semua teman-teman pejuang ASN tahun 2023. Kali ini kita coba cek formasi CPNS yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Jadi berdasarkan keputusan Menteri PAN-RB nomor 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia tahun anggaran 2023 melaksanakan seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil dengan ketentuan sebagai berikut. Maka calon pegawai negeri sipil yang pertama, jabatan kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi formasi. Nama jabatan yaitu ahli pertama jaksa. Jadi dibutuhkan ahli pertama jaksa dengan kualifikasi pendidikan yang pertama yaitu S1 ilmu hukum dan atau S1 hukum. Maka jenis kebutuhan untuk umum dibutuhkan sebanyak 1.746 orang. Kemudian disabilitas 0. Kemudian untuk putra-putri Papua dan Papua Barat berjumlah 56. Kemudian untuk kebutuhan cum laude atau dengan pujian dibutuhkan sebanyak 200 orang. Jadi jumlah total untuk ahli pertama jaksa itu tersedia sebanyak 2.000 orang. Kemudian untuk petugas barang bukti, jadi kualifikasi pendidikan yang bisa diisi di sini yaitu D3 ekonomi, kemudian manajemen, teknik informatika, akuntansi, kemudian komputer, komunikasi sekretari atau kesekretariatan, hubungan masyarakat, perpajakan, administrasi, dan perkantoran. Jadi untuk petugas barang bukti, kualifikasi pendidikannya itu D3. Jenis kebutuhan, untuk umum dibutuhkan sebanyak 1.303 orang, kemudian untuk disabilitas 100 orang, kemudian untuk putra-putri Papua dan Papua Barat sebanyak 43 orang, untuk cum laude tidak ada. Jadi jumlah total formasi yang dibutuhkan untuk petugas barang bukti sebesar 1.446 orang. Kemudian yang ketiga, nama jabatan yaitu pengelola penanganan perkara, dikhususkan untuk SLTA atau SMA sederajat. Jenis kebutuhan untuk umum dibutuhkan sebanyak 2.027 orang, untuk disabilitas sebanyak 57 orang, kemudian putra-putri Papua dan Papua Barat sebanyak 58 orang, cum laude 0, tidak ada. Kemudian jumlah formasi keseluruhan untuk pengelola penanganan perkara dibutuhkan sebanyak 2.142 orang. Kemudian yang terakhir yaitu penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan ini khusus untuk SLTA atau SMA sederajat. Jadi untuk siswa-siswi yang saat ini mungkin baru saja tamat, peluang besar untuk menjadi abdi negara terbuka lebar dengan 2 jabatan ini dan kualifikasi pendidikan yang memenuhi syarat. Untuk penjaga tahanan dibutuhkan umum sebanyak 2.198 orang, disabilitas 0, kemudian putra dan putri Papua dan Papua Barat dibutuhkan sebanyak 60 orang, kemudian cum laude tidak tersedia ya, karena pendidikan SMA atau SLTA sederajat. Jumlah formasi untuk penjaga tahanan dibutuhkan sebanyak 2.258. Kemudian yang B, unit kerja penempatan ada di Kejagung, Kejaksaan Tinggi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Ada 34 unit penempatan ya.
Kemudian untuk kriteria pelamar berdasarkan jenis formasi ada khusus dan umum. Nanti bisa dibaca sendiri. Peserta, file akan disediakan di deskripsi video. Syarat-syarat tentu paling rendah 18 tahun dan paling tinggi sesuai batas usia jabatan yang akan dilamar. Kemudian kita cek di sini. Kemudian persyaratan khusus untuk jaksa, ahli pertama jaksa, maka setinggi-tingginya 27 tahun. Kemudian tinggi badan untuk laki-laki itu minimal 160 cm, perempuan 155. Nah, di sini untuk jaksa, ahli pertama jaksa, maka dibutuhkan nilai TOEFL ya. Nilai TOEFL minimal 450. IPK serendah-rendahnya 3. Berasal dari perguruan tinggi atau swasta dengan akreditasi serendah-rendahnya B dan program studi serendah-rendahnya B. Untuk kaum laut setinggi-tingginya 27 juga, umurnya 27 tahun. Tinggi untuk laki-laki minimal 160 dan 155 untuk perempuan. Sama seperti formasi umum tadi, membutuhkan sertifikat TOEFL minimal 450. Kemudian terakreditasi A untuk perguruan tinggi atau swastanya, negeri dan swasta. Kemudian juga akreditasi A untuk prodi dengan pujian cum laude. Dan formasi Papua untuk putra-putri Papua dan Papua Barat hampir sama, nanti bisa dicek saja di sini. Nah, kemudian ada jabatan petugas barang bukti, maka berusia setinggi-tingginya 35 tahun pada saat melakukan pendaftaran, 35 tahun. Semuanya hampir sama. Ijazahnya memiliki ijazah kualifikasi ijazah D3 dengan program studi yang sudah disebutkan di atas tadi. Untuk formasi disabilitas juga ada di sini syaratnya. Kemudian untuk putra-putri Papua dan Papua Barat syaratnya sama, usia tertinggi 35 tahun batas usia. Kemudian untuk mengelola penanganan perkara, untuk umum, nah ini terbuka untuk umum ya. Untuk umum itu setinggi-tingginya 35 tahun. Ijazah, ijazahnya SMA atau SLTA. Kemudian nilai ijazahnya rata-ratanya rendahnya 7 ya. Nah, di sini ternyata membutuhkan sertifikat penguasaan komputer minimal Office, program Office. Untuk disabilitas sama juga setinggi-tingginya 35 tahun. Ya, sama tetap rata-rata ijazah 7, kemudian dibutuhkan juga sertifikat penguasaan komputer minimal tuh Microsoft Office. Putra-putri juga untuk putra-putri Papua dan Papua Barat sepertinya tidak ada syarat untuk sertifikat komputer. Kemudian untuk menjaga tahanan sama juga 35 tahun, minimal tinggi badan, kemudian ijazah SMA, SLTA 7 sama. Ternyata penjaga tahanan dan pengelola penanganan perkara sama, membutuhkan sertifikat komputer. Nah, tambahan satu lagi untuk penjaga tahanan ada penguasaan bela diri atau pengalaman kerja di bidang pengamanan. Penambahannya. Untuk cara pendaftaran sudah banyak tersedia ya di YouTube tutorial. Nanti pejuang ASN bisa melihat atau cek di sana lebih detail. Dan seterusnya tahapan seleksi juga ada di sini. SKD dan SKB nanti waktu seleksi dan tempat juga tersedia di file ini. Sistem kelulusan dan lain sebagainya ada di sini semua. Para pejuang ASN bisa lihat lebih detail
alokasi informasi CPNS Kejaksaan Republik Indonesia pada file yang sudah ada di deskripsi video. Terima kasih, semangat, selamat berjuang. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.